dan ingin tetap tinggal bersama dengan kami di dalam hidup kami, menjaga, melindungi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu telah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di tempat ini, sehingga setiap kami yang sebagai pelayan-pelayan Tuhan boleh menjadi pelayan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak asal dalam melayani, karena kami harus mengalami pembaharuan. Kalau kami dibaharui, maka pelayanan kami akan lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami selalu firman-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Nah, selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang indah hari ini. Tuhan masih berkenan kepada kita di hari yang ke-17 bulan yang ke-10. Itu berarti hanya tinggal 2 bulan 14 hari lagi selesai tahun 2020. Nah, bagaimana capaian kita sebagai pelayan Tuhan, ya, yang mendapatkan kemurahan Tuhan dimanapun kita boleh berada untuk melayani, memberikan penyuluhan, ya, memberikan terang bagi dunia ini, supaya orang lain itu berada di jalan yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih, sudah sejauh mana capaian kita, sudah sejauh mana tanggung jawab kita, ya. Bukan hanya capaian, ya, tapi tanggung jawab kita juga. Nah, ini Bapak Ibu saudara kasih. Nah, untuk kita dapat menjadi kehidupan yang mencapai tujuan, mencapai apa yang diinginkan dan bisa penuh tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, maka kita harus juga mengalami pembaharuan. Kita perlu juga dibina. Kalau seorang pembina tidak dibina, nah nanti merasa benar sendiri. Nah, ini makanya kita sebagai kehidupan harus saling mensupport, saling mendukung, saling memberikan advice, ya, atau nasihat, advice, gitu ya, bagaimana kehidupan kita supaya kita boleh bersama-sama mencapai apa yang kita rindukan dan kita juga boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan untuk menolong kita, untuk menolong saya, kita semua dalam melayani Tuhan, tentang keteladanan. Ada 6 keteladanan seorang penyuluh, seorang pelayan Tuhan. Kita baca dulu dalam 1 Timotius 4. Saya mengambil kata 6 ini dari ayat ini, ya. Ya, kalau kita baca di ayat ini sebenarnya 5. Tapi kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris 6. Saya kok 6 ya? Gitu ya. Belum lagi nanti kalau dilihat lagi aslinya, coba kasih ya. Ini kok 5, ini 6. Tapi itu tidak menjadi persoalan, bukan berarti firman Tuhan. Karena namanya ini diterjemahkan. Kadang-kala mungkin 2 poin jadikan 1 saja, coba kasih ya. Nah, kita baca di dalam surat 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang 12. Jangan seorang pun menganggap engkau berendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Pertama, 2 dalam tingkah lakumu, 3 dalam kasihmu, ya, dalam kasihmu. Itu dalam bahasa Inggris dikatakan in love. Kemudian yang keempat adalah in spirit. Dalam bahasa Inggrisnya di sini nggak ada, ya. In spirit itu bicara apa? Spirit itu tentang rohani atau semangat. Nah, jadi orang kalau melayani nggak semangat gimana? Gitu ya. In spirit katanya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah dalam kesetiaan. Dalam bahasa Inggris katakan in faith. Itu bicara tentang iman. Bagaimana kalau kita beriman kepada Tuhan pasti setia. Nggak mungkin orang beriman tidak setia, ya. Jadi kesetiaan dikaitkan dengan iman. Lalu yang keenam adalah dalam kesucian. Jadi kalau bahasa Inggris di sini terus 5. Ya, saya cek karena memang Alkitab saya ini kirinya bahasa Inggris, belakangnya bahasa Inggris. Jadi sambil cek gitu ya. Ini dikasih. Kita lihat ada 6 keteladanan. Nah, kita lihat di sini. Hendaklah engkau menjadi teladan. Ya, siapa ini Timotius? Timotius ini pelayan Tuhan, bahkan dia seorang pemimpin, dia gembala. Tapi ini bicara, kita tidak bicara tentang gembala sih, kan? Tapi kita bicara tentang seorang pelayan, karena dia pergi kemana-mana juga memberitakan firman. Bagaimana kita juga memberikan penyuluhan kepada semua orang yang Tuhan izinkan kita bisa lakukan. Amin. Nah, dikatakan di sini jadilah teladan.
Nah, kalau kita bicara di sini jadilah teladan, Tuhan ingin kita jadi teladan bukan hanya untuk bagi orang percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya. Kenapa? Supaya orang yang tidak percaya bisa percaya kepada Yesus dan ikut Tuhan Yesus. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, untuk bisa orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau zaman sekarang Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita melakukan yang namanya pemberitaan firman Allah, seringkali dikaitkan dengan apa namanya kristenisasi Bapak Ibu Saudara kasih. Apalagi kalau kita melihat peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, dia tidak boleh mengajar kepada agama. Tapi bagaimana orang lain bisa percaya kepada Yesus? Dalam Injil Matius pasal yang kelima, kalau kita lihat di sini bahwa ketika kita juga mau menginjil orang lain supaya orang bisa percaya kepada Yesus, itu bukan hanya perkataan. Nah, kalau kita baca pada ayat yang ke-20, ayat yang ke-16, Injil Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Setidaknya orang bisa memuliakan Tuhan itu sama dengan orang mengatakan bahwa orang Kristen itu baik, Tuhan yang baik. Ini Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, kita bukan bicara tentang kristenisasi, kita bukan bicara tentang mengajarkan agama kita kepada orang lain, tapi bagaimana kita sebagai terangnya Tuhan, sebagai penyuluh yang membawa suluh kepada orang lain, kepada semua orang, untuk membawa orang itu berada di jalan yang benar. Ya, baik itu bukan hanya mengikuti peraturan Tuhan, firman Tuhan sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana dia sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai manusia yang harus taat kepada pemerintah sesuai dengan apa yang sudah diaturkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara, secara khusus di negara kita Indonesia. Nah, kita lihat di sini secara khusus, kita akan lihat dalam 1 Timotius pasal 4 tadi dikatakan jadilah teladan. Teladan itu kepada orang percaya. Kalau kepada orang percaya berarti apa? Pengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Timotius orang yang muda. Kamu Timotius yang muda. Walaupun kamu muda, kamu harus tetap jadi teladan bagi siapa? Orang percaya. Siapa orang percaya? Orang percaya ada dua kelompok. Yang percaya jemaat itu orang percaya juga. Amin. Tetapi ada orang percaya lebih dari itu, pelayan Tuhan tingkatannya. Karena orang dalam ikut Tuhan pertama jadi orang percaya dulu, ikut Tuhan Yesus, lalu lama-lama dia akan memperbaiki dirinya dan mendapatlah jabatan dalam rumah Tuhan sebagai pelayan. Ya, dilibatkan. Mungkin pertama tidak menjadi jabatan dulu, tapi dilibatkan dalam pelayanan. Ya, lama-lama diangkat sesuai dengan apa yang menjadi keperluan dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara kasih, itu disebut dengan jabatan. Jadi Tuhan ingin kita jadi teladan. Nah, menjadi teladan bagi orang percaya mungkin bisa mudah kalau bagi jemaat, tapi menjadi teladan bagi orang yang memimpin dalam gereja, bagi pemimpin gereja, bagi pelayan Tuhan ini tidak mudah. Kenapa? Dia saja begitu apalagi saya, kan begitu. Dan yang kedua, Timotius ini bicara orang muda. Berarti apa? Muda. Yang pertama bicara tentang masih baru. Muda ini bicara tentang masih baru, belum lama. Bicara generasi baru, ya. New generation, bukan old generation, bukan generasi lama, generasi itu. Artinya apa? Walaupun kamu masih muda dan kamu mungkin tidak berapa lama, baru berapa tahun kamu mengikut Tuhan dan melayani Tuhan, kamu melihat orang yang jauh senior dari kau, ya, seharus nanti diingatkan kepada orang-orang Farisi. Karena kan tantangan Yesus pada waktu itu orang-orang Farisi dengan ajaran mereka. Salah satu ajaran orang Farisi tentang kemunafikan. Bagaimana mereka bisa melihat serupa di mata orang, tapi baliknya di matanya tidak. Ya, Yesus menghakimi setiap orang yang dapat kejahatannya langsung dihukum. Maka pada waktu suatu saat dalam Injil Yohanes itu saya kasih, mereka menemukan seorang perempuan yang kedapatan berzina, dibawa kepada Yesus, lalu mereka berkata, Yesus, menurut hukum Taurat, menurut hukum Al-Qur'an, bahwa dia dilempar dengan batu. Tapi menjawab Yesus, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lebih dulu dia mengambil batu dan melemparkan dia dengan batu pada perempuan. Yesus menunduk dan kedua, dia pergi. Artinya apa? Ternyata orang Farisi ini hanya cari-cari salah orang untuk menegakkan, ini ajaran Tuhan, ditegakkan aturan firman Allah itu menjadi undang-undang mereka, tetapi mereka sendiri melakukan dosa yang lebih besar itu. Nah, ini Bapak Ibu Saudara kasih. Nah, kita harus jadi teladan. Jangan takut kita, walaupun kita masih muda, kita tidak perlu menuntut orang yang jauh lebih tua dari kita, yang jauh lebih senior, bahkan mungkin para pendeta, hamba Tuhan.
yang sudah puluhan tahun melayani, kita masih berapa tahun bukan sebagai hamba Tuhan pendeta, kita hanya sebagai penyuluh, kita hanya sebagai pelayan Tuhan. Kita tidak perlu menjadi mundur. Ya, Tuhan hanya ingin kita menjadi teladan. Barulah keteladanan. Nah sekarang keteladanan seorang penyuluh. Ya, kita bicara tentang penyuluh sekarang, sebab Timotius ini juga adalah seorang pelayan. Walaupun dia juga seorang gembala, tapi dia adalah pelayan. Kalau kita bicara seorang pelayan sekarang hari ini, nah dia penyuluh, kita adalah penyuluh. Nah apa dikatakan di sini? Yang pertama, teladan dalam perkataan. Bagaimana teladan dalam perkataan? Dalam firman Tuhan dalam Injil Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah dari si jahat. Kita sebagai penyuluh, kita sebagai pelayan Tuhan harus konsekuen dengan perkataan kita. Kalau sudah ya, tidak. Ya, ini Bapak Ibu sudah kasih. Ini sulit, Bapak Ibu sudah kasih. Karena ketika kata ya, tiba-tiba kita bilang, aku COVID, aku kasih sumbangan 100.000. Tapi ternyata terjadi corona. Corona jadi alasan, jadi kambing hitam. Ya, kan banyak sekarang corona jadi kambing hitam untuk tidak ke gereja, tidak beribadah. Padahal kita bisa beribadah, mungkin kita tidak beribadah di gereja, di rumah sama aja. Contohnya, saya sampaikan kepada banyak orang, bagaikan seperti begini, gereja ini penuh, akhirnya di sebelah, kan kurang bagus dengan suaranya kan di sebelah kan, ada suara-suara, tapi bagaimana kita bisa fokus? Nah, demikian juga di rumah, kita tidak dilihat, ya, tapi mata Tuhan melihat. Bagaimana kita? Ya beribadahlah, sebagaimana kita beribadah ke gereja. Engkau juga di rumah begitu, pakaian rapi. Sebab yang kau lakukan ibadah itu kepada Tuhan. Bagaimana kita menata mereka manusia? Jadi jangan jadi corona menjadi alasan untuk kita tidak menepati perkataan kita. Oke, kalau molor, minta maaf ya, saya sudah janji, tapi saya akan bayar dalam waktu cepat. Tapi jangan pula jadi dibatalkan, Bapak Ibu. Nah ini kata ya. Kita sudah komit akan ada pertemuan jam sekian, ya kita berjuang, ya kita penuhi. Tapi ternyata di jalan sampai setelah itu kita mohon maaf, salah ya, mohon maaf ya, walaupun kejadian yang terjadi. Jadi perkataan kita itu diperhatikan. Nah, bagaimana itu kita bisa katakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Dalam perkataan juga dikatakan kata-kata kita harus lemah lembut. Itu di dalam Yakobus dalam Kolose pasal 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih. Nah ini gak mudah. Nah kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai penyuluh, ditegur kita marah, bagaimana kita mau menegur orang lain yang bukan pelayan Tuhan dan dia marah sama kita? Nah ini bagus. Ini perkataan kita perlu dijaga. Kata yang penuh kasih. Ya, misalkan kalau kasih kita sudah mendengar bagaimana kasih itu bukan hanya perbuatan tetapi lemah lembut. Ya, kalau orang marah kita tensinya agak turun, kan gitu. Karena seringkali kalau kita telepon ya, seringkali ada karena orang ngomongnya kuat, maka kita jawab kok kuat kan? Kita nggak bisa juga begitu. Orang kalau ngomong kuat dia telepon sama saya, lalu kalau saya nggak dengar saya bikin speaker. Nah, speaker jadi bikin keras. Dia ngomong keras, saya bikin keras. Kedengaranlah jauh-jauh. Terpengaruh ya. Tapi mari kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai penyuluh, kata-kata kita adalah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang menghibur, bukan kata-kata yang memprovokasi. Kalau kita nggak suka kepada si B, teman kita si C kita pengaruhi nggak suka kepada si B, ini nggak cocok. Ya, nggak cocok. Bagaimana kita sebagai penyuluh berada? Oke, kita mendengar banyak orang jemaat dia mengeluh, pendeta saya begini, majelis saya begini, mana saya ke gereja? Apa kita akan mempengaruhi? Udahlah, kau pindah ke gereja kami aja, kau pindah ke gereja saya aja, pendetanya baik. Apa kata-kata demikian yang harus kita keluarkan? Ya. Harusnya kata-kata kita bilang, kenapa kamu begini? Kenapa kamu bilang pendeta begini? Kenapa? Setiap orang kalau sudah tidak suka kepada si A, selembut apapun kata-katanya akan tetap tidak disukai. Itu kita harus mengerti. Ya,
Sebaik-baiknya orang itu kepada kita, tapi kalau kita tidak suka, sama seperti kita kalau punya menantu, sudah tidak kita setuju dari awal sama anak kita, tapi karena kita ngotot, ya akhirnya dia izinkan dia menikah. Sebaik apapun yang nikah sama kita tidak akan pernah senang. Mungkin satu saat bisa senang, tapi nunggu belasan tahun. Kan gitu. Jadi kita harus mengerti. Jadi bagaimana kita tidak memprovokasi mereka supaya pindah gereja. Lalu kita katakan, justru itulah kesempatan. Ingat Tuhan Yesus katakan, ya, bahwa kita harus saling mengampuni, saling menasihati, saling mengingatkan. Mungkin pada waktu itu pendekamu sedang ada persoalan, terbawa emosi lah. Dia punya persoalan dalam keluarga, bukan dalam nikahnya. Abangnya bagaimana curhat-curhat suka sama dia. Akhirnya emosi terbawa-bawa dia sampaikan obat. Namanya manusia. Ya. Jadi perkataan kita jangan perkataan yang memprovokasi. Tapi bagaimana perkataan kita menghibur, mengarahkan mereka kepada yang benar. Bahkan dikatakan dalam kitab Maleakhi pasal yang kedua dikatakan dari seorang imam itu sama dengan pelayan Tuhan. Orang mencari pengajaran. Bagaimana dari mulut kita orang cari pengajaran? Ini nasihat firman Allah. Ya, nasihat firman Allah. Kita akan menghadapi banyak orang, mulai dari tingkat pendidikan yang paling rendah SD. Sekarang masih banyak orang nggak nama SD. Ya, sudah tua akhirnya program pemerintah kasih ada paket A, paket B, paket C, membantu mereka. Oke, mereka dapat kelulusan, tetapi interaksi di sekolah itu membuat orang semakin berwawasan. Ya, ini berlulus. Sehingga menghadapi ini berbeda. Ya. Orang kaya dengan tamatan SD, dengan tamatan SMP, dengan tamatan SMA, dengan tamatan sarjana, beda pola pikir. Ya. Beda pola pikir. Seorang istri yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat sarjana, beda pola pikir dalam membina pendidikan. Nah, bisa sama. Jadi maka juga perkataan kita, ya, semoga kita bisa memiliki perkataan yang baik, perkataan yang jujur, perkataan yang menasihati, perkataan yang menguatkan, bukan memprovokasi. Amin. Itu benar. Lalu yang kedua, keteladanan dalam apa? Tingkah laku. Tingkah laku itu cara hidup. Atau dikatakan kata lain perangai. Bagaimana perangai kita? Ya. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 itu disebutkan bagaimana orang muda mempertahankan kelakuan yang baik, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang muda. Bicara orang muda itu bukan orang muda saja. Orang tua juga menjaga kelakuannya harus sesuai dengan firman. Praktiknya apa? Bersekutu dengan firman. Kalau kita suka baca firman Allah, minimal kita agak takut melakukan dosa karena tadi baru baca firman, kan gitu. Makanya berbeda kalau usul kasih. Seringkali ada banyak orang bilang sama saya, bahkan juga saya banyak mendengar, ngapainlah kita ke gereja? Kalau kita ke gereja begitu juga, pulang ke gereja sifat kita begitu, sifat kita begitu. Lalu saya bilang, justru kalau orang tidak ke gereja, orang kalau tidak ke gereja, tidak beribadah, apa yang terjadi? Mungkin jauh lebih jahat dari sekarang. Kenapa? Waktu dia dengar firman, setidaknya dia sudah ditakutin, membuat rasa takut kepada Tuhan, tidak mengulangi dosa yang sama. Paling tidak adalah kurang dosanya, minimal setahun satu, ya kan? Dari pencuri jadi pencuri, atau minimal tidak menambah dosa. Amin. Tidak ada dosa baru yang dikerjakan, itu menambah dosa. Menambah jenis dosa yang baru. Mari kita sebagai kehidupan, mari bagaimana kita sebagai kehidupan memenangkan orang lewat teladan. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 dikatakan bagaimana seorang, dalam 1 Petrus 3 itu bagaimana seorang istri bisa memenangkan suaminya, bukan dengan perkataan tetapi dengan bagaimana salehnya dia hidup. Berarti apa? Dalam rumah tangga terjadi percekcokan. Suami tugasnya harusnya membawa istri anak-anak ke gereja, tapi suami tidak di gereja, suami hidupnya nggak benar, mabuk-mabukan, melakukan dosa. Tapi dikatakan di sana, seorang istri bisa memenangkan suami tanpa perkataan. Berarti apa? Nggak perlu ngomel-ngomel terus sama suami. Kakak mau bertobat, sudah besar anakku begini, sudah besar begini. Tapi hiduplah
cara yang baik. Tak selamanya orang akan membalas yang jahat itu, yang baik dengan yang jahat. Amin. Ini jadi berikutnya kita, tingkah laku kita bisa mengubah orang-orang di sekitar kita. Amin. Iya, teladan berita. Mungkin kita punya persoalan rumah tangga ribut, ya, ribut. Atau mungkin ada kita mungkin satu saat bahwa kita menghadapi masalah, suami kita meninggalkan kita, atau bagaimana pun. Tapi tetap kelakuan kita benar. Nah, pasti Tuhan bela. Tuhan tak menutup mata. Jadi mari lakukan yang baik. Salehkan hidup dan perbuatan baik kita. Lalu yang ketiga, keterangan dalam apa? Hal kasih. 1 Korintus 13 ayat yang ketiga sampai yang ke-8 ayat mengatakan bagaimana jenis kasih itu. Kasih itu murah hati. Kasih itu mengampuni. Ya, ia tidak cemburu. Mengampuni. Bicara tentang pengampunan, Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, ya, bahwa bukan 7 kali saja, tetapi 70 kali dalam sehari dia berbuat salah. 70 kali 7 sama berapa? 7 kali 7 490 kali. Ada nggak orang melakukan 490 kali dulu sehari? 490 kali bolak-balik minta maaf. Ada pun. Itu sama dengan artinya adalah pengampunan tanpa batas. Sudah. Kalau kita bilang cukup sekali 2 kali. Ya pemerintah aja, perusahaan aja cukup 2 kali. Kali ketiga apa? Punishment. Pertama SP1, yang kedua SP2, yang ketiga apa? Pemutusan hubungan kerja. Nah, mari sebagai kehidupan umat Tuhan dikatakan di sini memiliki kasih saling mengampuni. Kalau sudah mengampuni berarti beri kesempatan orang berubah. Orang datang meminta ampun kalau kita salah. Kalau berubah, iya berubah. Tiba-tiba seminggu lagi mulai lagi dia. Orang melakukan sesuatu berubah karakter itu gak semudah membalikan telapak tangan. Perlu proses. Perlu. Makanya kita sebagai pelayan Tuhan perlu kasih. Kasih itu juga pengorbanan. Bagaimana kita sekarang ya melayani? Harus melayani tanpa memikirkan keuntungan dan lain sebagainya. Yang keempat, inspirit. Inspirit itu rohani, semangat. Spirit itu semangat. Kalau pelayan Tuhan tak semangat, menyuruh tak semangat, bagaimana semangat itu dia lihat? Justru dalam masalah. Kalau uangnya banyak kita semangat, siapa yang bisa? Tapi kalau masalah uang gak punya semangat tak? Ayo. Semangat gak melayani Tuhan? Amin. Semangat? Amin gak? Coba bilang, saya mau semangat melayani Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau semangat melayani Tuhan. Suaranya cuma sedikit, orangnya banyak. Kuat ya, 1, 2, 3. Saya mau semangat melayani. Nah, ini dong. Dalam Roma pasal 4 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor, tapi layani Tuhan dengan roh yang menyala. Roh yang menyala itu membakar habis. Api kan membakar habis. Artinya apa? Kita bakar habis, artinya semangat mungkin melayani Tuhan. Jangan kendor. Banyak orang kendor kalau belum dapat rezeki, belum dapat berkat, masalah pula. Ada. Ini apalagi sekarang ya, kalau kita masih punya anak-anak kecil sekolah, sudah bayar sekolah, anak-anak kita marah-marahi, nilainya jelek juga. Belajarnya online. Seperti saya, ya, anak saya jadi korban amanah saya. Akhirnya anak saya jadi kurang sayang sama saya. Coba kita kasih ke sekolah tadi ya. Disayang sama gitu, jadi baik ya. Tadi di sekolah begini pulang, tapi di rumah. Makanya banyak belajar ya. Bagaimana sampai akhir kemarinnya Pancasila kan mungkin kita bisa lihat ya. Waduh, di-upload jadi kenal. Nah, kondisi sekarang ya kita tambah marah sama anak-anak kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak Tuhan tetap semangat melayani Tuhan. Satu 2 orang pun yang kita layani itu adalah jiwa. Amin. Ini yang tetap semangat. Tetap semangat, yes. Nah iya gitu. Lalu yang kelima, nanti yang keenam terakhir. Yang kelima adalah teladan dalam kesetiaan. Iman. Oh setia.
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Belum menderita, cuma berkatnya pas-pasan. Adalah gereja. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan telah ada dalam kesetiaan iman, sekarang pakai tidak di gereja secara jasmani di gereja, tapi di rumah online. Apa yang kita kerjakan di gereja kita kerjakan di rumah. Amin. Tahu nggak contohnya Pak? Ya, kolektif 3 kali kasih. Itu betul. Jangan jadi ajang. Pak pendeta kan bayar kuota. Ya di sini lah Tuhan mendidik kita. Yang penting kolektifnya jadi kurang karena separuh untuk kuota. Setia. Wah, saya banyak mendengar orang teman-teman hamba Tuhan mengeluh gitu. Ya emang begitulah kalau jemaatnya masih belum bertumbuh kerohanian yang lebih baik. Ada tuh ya belum bertumbuh lebih baik. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara. 3 kali di gereja, 3 kali di kolektor. Nggak harus dijemput, ya kan? Ini tak ada di gereja, kalau nggak sekali-sekali sebelum datang ke gereja, apa sih sekalian rindu kali gereja kita, wah bersih gereja kita kan gitu. Masukkan dalam amplop, bikinkan di kotak. Nah itu Ibu Saudara, itu setia. Itu cuma begitu. Kondisi corona begini, oke lah, jam rutin kita untuk melayani kemana-mana berkurang, tapi bisa kita melayani secara online. Amin. Perhatian bagaimana ya? Memberikan nasihat, wejangan, telepon, ya kita bikin renungan singkat, kita bagikan untuk orang-orang. Ya, kita nggak tahu depan kadang-kadang masih lanjut lagi, ya. Nah ini, jangan-jangan ya, kita masih lanjut. Ya buktinya di normal nggak membuat tambah besar, ya. Nah sekarang yang terakhir, itu yang kelima, yang keenam, teladan dalam kesucian. Apa kesucian? Kalau bicara tentang kesucian, saya mengambil dari firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Coba kita baca sama-sama ini, ya. Ibrani 13 ayat 4. Ini sama-sama ayat ini kita baca satu ayat saja. Nanti saya akan tunjukkan di 1 Samuel ayat terakhir, ya. Ibrani 13 ayat 4 sama-sama, ya. Ibrani 13 ayat 4, ya. Sudah ketemu, ya. Lagi buka handphonenya, ya. Ya. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Kenapa ini saya harus mengambil tentang tempat tidur? Kaitan dengan kesucian, salah satu kesucian. Kenapa? Karena kita ini berhadapan dengan orang. Hati-hati. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya ketika melayani orang-orang pergi dua-dua. Kenapa? Kalau nanti satu-satu pergi, satu ketemunya perempuan Sunda lagi lah. Bagaimana menginjili dia? Dengan kita ikan hari. Kenapa harus ada itu? Ini menjaga dari Yesus. Jangan itu. Pendeta pun ada yang jatuh gara-gara itu. Nah, kita sebagai kehidupan yang bersentuhan dengan masyarakat akan bertemu mungkin dengan para janda, bapak-bapak, atau ibu-ibu ketemu dengan duda keren si duren, gitu ya. Menjaga hati ini. Duda keren tapi suaminya tidak punya suami di rumah. Suaminya pemalas, tukang marah lagi, sudah malas kerja, cemburuan lagi. Saya pernah ada itu loh yang saya kasih, ya. Malas suaminya kerja, ya. Istrinya kerja, pulang dimarah-marahin, siapa yang tahu? Laki-laki gak mau jemput dia, padahal teman dia satu pekerjaan. Kadang perempuan yang ngantar, kadang laki-laki. Kalau dia pakai gojek, bayar lagi, sementara. Hati-hati kita, jaga kesucian. Ya, kita punya keluarga, kita punya istri, punya anak. Laki-laki kita boleh ada perempuan yang jauh lebih pintar, lebih cantik, tapi istri kita di rumah sudah melahirkan anak baru kita. Ingat, dia sudah menderita, bahkan perutnya mau sudah dipotong. Saya istri itu 2 kali dipotong. Ini sudah kasih. Perutnya
begitu mulus, tapi jadi jelek. Karena apa? Ketika dioperasi dari keloid. Bersih semuanya, tapi karena itu. Jadi cantik juga, pasti ada kekurangannya. Buat begitu. Lihat perempuan, bahagia. Karena saya pernah lihat, Bapak Ibu suka kasih, saya ketemu dengan satu orang keluarga pernah hampir cerai. Kenapa? Rupanya istrinya mungkin kurang perhatian sama dia. Bapaknya makannya di rumah makan. Perempuan ini baik sekali. Namanya pelayan rumah makan itu baik lah. Supaya lama mereka makan di situ. Akhirnya merasa jatuh hati sama dia. Jadi bikin istri di rumah. Padahal istri di rumah juga menghasilkan. Tapi puji Tuhan, cara mengembalikan. Mau masih cinta sama suami ibu? Lama-lama deh. Yang masih cinta sedikit tidak ada, masih ada. Kalau masih ada balik tahun kedua. Baik. Hampir cerai itu. Coba kalau kita perempuan, ngapain kita punya suami begitu? Dan yang lain sifatnya laki-laki yang lain. Nah, semoga kita sebagai kehidupan cari kebenaran. Saya ambil contoh anak Imam Eli dalam 1 Samuel, nanti bisa baca 1 Samuel pasal 2. Imam ini punya anak. Anak ini tidak menjaga batasan hak imam. Ya, sampai anaknya itu tidur dengan perempuan penjaga pintu baju. Nah, terus 1 Samuel 2. Di depan bapaknya Imam Eli sudah tua. Kenapa anakku kau berbuat demikian? Kau enggak jaga kekudusan. Diingatkan, tapi Tuhan marah. Tuhan bilang sama si Eli, karena kau tidak marah perbuatan anakku akan mati. Jadi kalau kepada pelayan Tuhan harus tegas. Kalau kepada jemaat bisa. Sebagai terakhir kita baca 1 Samuel pasal 3 ayat 13. Ya, nah ini. Jadi memang kita juga harus ada sanksi. Nah ini kalau pelayan Tuhan tidak dikasih sanksi, main-main dia apalagi jemaat. Ya, 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat 13. Ya, sama-sama kita baca. Tuhan marah kepada Eli karena kau tidak marah sama anak, hanya dikasih hati. Kenapa begitu kau marah? Aku dengar kau tidur sama perempuan penjaga pintu dari pintu gereja, pintu baju cuci Allah. Nah, ayo 1 Samuel pasal yang ke-3 ayat yang ke-13. Ya, sudah ketemu, kita baca sama-sama yang terakhir 2-3. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi perbuatan kepada Allah lewat tidak menjaga kekudusan hidup. Nanti Bapak Ibu bisa baca di pasal yang kedua. Harus dimarahi, ada sanksi. Jadi kalau kita ditegur oleh pimpinan kita, terima. Itu tuh apa? Kita berubah. Daripada nanti diambil keputusan anaknya mati sama dengan stop kan? Stop untuk melayani kan? Kalau sudah mati bisa melayani kan? Stop. Tidak kan? Demikian juga kita di stop. Bapak sudah ngerti lah ya. Kalau di stop, jawab sendiri, kita nanti.